Mekah pun mulai panas. Ini petinggi-petinggi mulai gimana cara menghalangi Muhammad nih biar dia nggak bawa ajaran barunya ini, biar dia nggak menghina Tuhan-Tuhan. Halo semuanya guys, selamat datang kembali di channel Tengku Arma. Nah, sebelumnya gue cerita tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi. Hari ini gue akan ceritakan gimana sih proses dakwah secara terang-terangan itu ya. Sebenarnya selama 3 tahun periode dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, orang-orang kafir Quraisy itu udah ngeliat, mereka tahu pergerakan Nabi Muhammad, mereka tahu kalau Muhammad bawa ajaran baru. Bahkan sebagian mereka ada yang lihat Bilal bin Rabah mulai sholat, sahabat-sahabat itu bahkan sebagian udah ada yang melantunkan ayat-ayat di depan Ka'bah. Tapi mereka nggak gubris, karena bagi mereka, oh ya udah gitu. Mereka pun udah sering ngelihat ajaran-ajaran yang lain yang orang-orang nggak ikut menyembah berhala. Contoh, sebagian ulama bikin bahkan ada kitabnya Al-Ahnaf. Ini orang-orang yang lurus, yang beragama Hanif seperti agama Nabi Ibrahim. Tapi mereka nggak gubris, karena apa? Mereka ini tidak mengganggu peribadatan orang Quraisy. Seperti Waraqah bin Naufal. Ya, Waraqah bin Naufal ya udah, dia hanya ajarkan ajaran dia aja, dia amalkan apa yang dia paham gitu. Dan nanti bagi orang Quraisy ya udah ntar hilang sendiri ajaran-ajaran kayak gini gitu kan. Tapi enggak dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya setelah turun perintah untuk dakwah secara terang-terangan, disitulah mulai kafir Quraisy meradang. Ya, gimana kisahnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tapi sebelumnya silahkan subscribe dulu channel ini, klik tombol like dan share untuk support kami. Soalnya kita akan terus ceritakan sirah nabawiyah ini ya. Langsung saja kita ke inti ceritanya. So, hayya nabda'ul kisah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina mada lillahi da. Turunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dalam surat Asy-Syu'ara yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin, yang artinya dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Mulai turun perintah ini untuk mulai berdakwah ke keluarga dulu ya. Nah, setelah turun wahyu ini, Nabi Muhammad SAW langsung mengundang keluarganya dulu terdekat. Ada sekitar 40 orang keluarganya, pamannya, bibinya, semualah ya. Diundang semua. Nah, pertemuan pertama, Abu Lahab, pamannya sendiri, omnya Nabi ini langsung meradang. Apa-apaan ini? Perkumpulan apa ini Muhammad? Langsung dihadang, pokoknya dia langsung menolak. Karena di situ Nabi sudah mulai mendakwahkan, ini aku adalah Rasul. Nabi mendakwahkan, ayo ikut masuk Islam gitu kan. Tapi Abu Lahab langsung meradang. Pertemuan pertama, oke, bubar. Bahkan sebagian ulama ada yang menceritakan Nabi belum sempat sampein tujuannya mau ngumpulin keluarga, udah dibubarin sama Abu Lahab. Besokannya Nabi coba lagi, undang lagi semua keluarganya kecuali omnya satu ini, kecuali Abu Lahab nggak diundang sama Nabi. Abu Lahab nggak tahu nih pertemuan kedua nih, diundang semua keluarganya, om tantenya semua diundang sama Nabi. Dan bahkan pada saat itu tujuan dakwah Nabi ini didukung oleh pamannya Abu Thalib. Makanya setelah dukungan Abu Thalib ini, maka Nabi Muhammad SAW langsung berdakwah terang-terangan ke kota Mekah. Langsung Nabi Muhammad SAW pergi naik ke Bukit Sofa. Di Bukit Sofa ini Nabi berteriak, ya Sobaha, wah Sobaha, teriak kenceng. Biasanya yang teriak di Bukit Sofa ini itu budak, dan kalau teriakannya ya Sobaha itu adalah teriakan penting, ada darurat lah. Dan biasanya yang budak-budak ini, mereka yang teriak itu mereka buka baju, taruh pasir di kepalanya gitu, menandakan ini panggilan urgen banget gitu kan. Tapi Nabi nggak buka baju ya, nggak siram-siram pasir, enggak. Nah, saat dengar yang berteriak adalah Nabi Muhammad, semua orang kaget dan semua orang pengen datang ke sofa, ke bukit itu, karena yang manggil Muhammad. Nabi Muhammad itu terkenal banget orang terpandang akhlaknya baik, terus jujur, orang diseganin gitu.
sebelum mereka tahu dakwahnya Nabi ya. Jadi bahkan kalau ada pun orang yang nggak bisa ikut kumpul panggilan Nabi itu, dia kirim utusan. Ya udah, kamu anaknya ikut atau budaknya atau orang lah dikirim. Yang penting mereka harus tahu apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Kok bisa-bisanya Nabi Muhammad yang naik ke atas gitu kan, panggil umuman gitu lagi, wah sobaha, panggil ini penting banget gitu. Nah, saat orang udah kumpul semua, barulah mulai Nabi cerita dulu. Kata Nabi, dipanggilin semuanya, semua suku Quraisy ya, dipanggil sama Nabi. Ya Bani Hashim, ya Bani, ya Fihir, semua. Ya Bani Ka'ab, gitu. Semualah keturunan Quraisy dipanggilin oleh Nabi. Baru Nabi tanya, apa ra'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughiru alaikum? Apa musaddiqiyah? Kata Nabi, kalau seandainya aku kabarkan, seandainya di belakang wadi ini, di belakang lembah ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian, apakah kalian akan percaya padaku? Langsung orang Quraisy ngomong, kami percaya. Semua orang mereka, kami percaya Muhammad. Majarobna alaika kadziba, kami nggak pernah dengar engkau sekalipun berbohong. Makanya mereka juluki Nabi Muhammad itu sebagai Al-Amin ya. Semuanya dagangan gitu Nabi Muhammad, dulu juga kambingnya Nabi yang gembala gitu kan. Pokoknya Nabi Muhammad ini terpercaya, julukannya Al-Amin, orang segan gitu kan. Jadi apapun yang kau bilang kami akan percaya, kata Nabi Muhammad. Nah, ini strategi jitu Nabi ya. Nabi minta mereka dulu pendapat, percaya nggak kalau aku bilang kayak gini? Oh percaya dong gitu kan. Baru setelah itu Nabi sampaikan tujuan dakwahnya. Ayo selamatkan diri kalian dari neraka, kata Nabi Muhammad SAW. Ingatkan perintah untuk menjauhi menyelamatkan diri dari neraka. Nah, saat itu ya di perkumpulan itu ada Abu Lahab, omnya Nabi juga termasuk, datang di situ Abu Lahab ini. Nah, waktu itu yang pertama kali orang menolak omongan Nabi yang membantah ya Abu Lahab ini gitu kan. Pas dia dengar Nabi nyuruh orang peringatkan akan neraka, baru dia teriak, tabanlah kayak Muhammad, Muhammad, celaka kamu. Dia bahkan sebagian sejarawan ulama menuliskan tangannya begini, Muhammad, celaka kamu, celaka, tabanlah kayak Muhammad, alih aja jamaah tanah, untuk ini doang lu ngumpulin kita gitu kan. Langsung fanazal, kata dalam hadis itu, maka saat itu juga turun ayat surat Al-Masad atau surat Al-Lahab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabbat syada abi lahabi wa tab. Surat Al-Lahab, kalian semua insyaallah hafal ya. Langsung turun hari itu juga, sungguh yang celaka adalah Abu Lahab, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan istrinya pun hammalatal hatab wa imra'atuhu hammalatal hatab, kata Allah dalam ayat itu juga. Nah, yang lebih parahnya lagi, Abu Lahab ini udah dicap sama Allah Subhanahu wa taala kalau dia celaka gitu kan. Dia ini orang nggak bakal masuk Islam gitu. Sebenarnya gampang banget kalau seandainya dia mau ngakalin Nabi ya, mau bikin dakwah Nabi ini bohong gitu, dianggap orang bohong, gampang banget sebenarnya. Tinggal aja dia pura-pura Islam ya. Setelah kejadian ini, setelah Nabi sampaikan ada wahyu turun kalau mengatakan Abu Lahab lah yang terkutuk gitu kan. Nah, bisa aja setelah hari itu atau besoknya dia pura-pura Islam, justru orang Mekah akan mempertanyakan, Muhammad, kemarin Tuhanmu mengecap Abu Lahab yang celaka, ini dia masuk Islam gimana? Kan sebenarnya bisa aja kan. Tapi mau udah Allah atur gitu, ini orang sampai mati nggak bakal masuk Islam, bahkan udah Allah atur dia akan dibakar di dalam neraka. Dan ulama pun bilang lebih sengsaranya lagi istrinya ini, Ummu Jamil ini yang dia cintai, ikut bakar dia juga nanti di neraka, yang bawa wamro'atu hammalatal hatab, istrinya juga membawa kayu bakar gitu untuk bakar dia juga. Masya Allah, Abu Lahab ini luar biasa ini ya. Nah, bahkan ya nanti gua akan ceritakan faktor-faktor kenapa Abu Lahab lah orang pertama yang paling benci sama dakwah Nabi Muhammad ya. Bahkan sebenarnya Abu Lahab ini percaya banget sama Nabi sebelum dakwah ya, sebelum Nabi dakwah. Abu Lahab ini percaya banget sama Nabi, luar biasa bos. Bahkan anak-anaknya Abu Lahab ini besan sama Nabi. Anaknya Abu Lahab, Utbah, Utaibah itu istri dinikahkan sama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Jadi besan kan. Nah,
Setelah hari itu Abu Lahab bilang, ceraikan Ruqayyah, ceraikan Ummu Kulsum. Luar biasa ini orang, langsung benci mendarah daging ke Nabi Muhammad. Insya Allah. Makanya setelah itu Ruqayyah dinikahkan sama Utsman kan, dan Ummu Kulsum juga begitu. Makanya Utsman itu dapat gelar Zunnurain. Dia punya 2 cahaya, anaknya Nabi Muhammad. Setelah meninggal salah satu ya. Gua lupa apakah Ruqayyah dulu atau Ummu Kulsum dulu. Kalau kalian tahu silahkan komen ya di bawah ya. Nah, pada hari itu satu-satunya omnya yang menentang adalah Abu Lahab ini doang. Adapun om-om yang lain kayak Abbas itu hari itu dia nggak menolak dan nggak terima juga. Terus kapan dong Abbas masuk Islamnya? Abbas itu masuk Islam setelah ditawan perang Badar. Nah, perang Badar nanti kaum muslimin menang kan. Nah, itu termasuk omnya Nabi tertawan, Abbas. Setelah hari itu Abbas baru masuk Islam. Satu-satunya om Nabi yang mengimani yaitu langsung Hamzah radhiyallahu taala anhu, paman Nabi yang nanti akan gugur di perang Uhud. Nabi sedih banget sampai bahkan Nabi itu masih nggak bisa move on gitu sama pembunuhnya Hamzah. Padahal nanti pembunuhnya Hamzah itu masuk Islam loh. Tahu nggak siapa pembunuhnya yang jago tombak? Wahsy. Nah, itu susah banget Nabi move on, saking sedihnya Hamzah meninggal di perang Uhud. Jadi selain itu, itulah tadi Abu Lahab lah satu-satunya om Nabi yang gencar banget menolak dakwah itu. Nah, ternyata setelah gue baca-baca, faktor kecemburuan lah yang membuat Abu Lahab juga menolak Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab ini kan termasuk anaknya Abdul Muthalib ya. Dia mau meneruskan tongkat pemerintahan ayahnya, Abdul Muthalib raja ya. Kalau kalian nonton video sebelumnya, gue ceritakan kisah kakek Nabi Muhammad SAW. Dia pengen melanjutkan estafet pemerintahan, dia pengen jadi pemimpin kota Mekah. Nah, dia sudah berusaha memperbaiki dirinya biar jadi dipandang gitu kan, saing-saingan antar suku gitu kan. Nah, tapi tiba-tiba datang Nabi Muhammad juga terpandang dengan akhlaknya, nasabnya gitu kan. Dia tahu ini ponakannya bakal jadi saingan dia. Tapi kalau nggak ada Islam ya, belum ada dakwah, ya otomatis mungkin Abu Lahab dulu mungkin ya. Cuman tatkala itu Nabi datang bawa dakwah dan banyak orang mengikuti Nabi. Nah, kalau seandainya Abu Lahab mengakui dan ikut sama Nabi, otomatis ya dia akan tunduk sama Nabi yang akan memimpin, ya kan? Nah, disitulah dia nggak mau. Ya, karena tujuan awal dia pengen memimpin kota Mekah. Kalau dia ikut Islam, otomatis dia ikut Nabi jadi pemimpin. Ya, sia-sia usaha dia selama ini, gitu kan? Nah, itulah faktor Abu Lahab ini benci banget sama dakwah Nabi. Bahkan nanti besok gua akan ceritakan siksaan orang-orang Quraisy terhadap dakwah Nabi. Jadi kemanapun Nabi dakwah, Abu Lahab nih ngintilin di belakang ya. Nabi dakwah di pasar, di belakang Abu Lahab udah ngintilin, dia bakal mengcounter dakwah Nabi. Setelah hari itu, setelah perkumpulan Nabi mengumpulkan orang di sofa, Abu Lahab sama istrinya mengikrarkan kalau dia akan taruh duri di jalan yang akan dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Ummu Jamil ini saking dengkinya sama Nabi, itu setiap malam bawa dia kalungin, malam dia bawa kayu, bawa duri. Itu kan bukan perbuatan perempuan ya, bukan tindakan yang seharusnya dilakukan perempuan kan. Tapi karena memang dia punya semangat untuk menghancurkan Nabi, kedengkian hatinya tadi, nah dia punya tenaga cuy buat ngelakuin itu. Luar biasa suami istri ini, Abu Lahab sama istrinya Ummu Jamil. Udah Allah cap bakal masuk ke neraka ini orang berdua. Nah, setelah momen ini, Nabi pun semakin mulai gencar berdakwah ke kota Mekah. Nabi mulai memberikan dakwah, menasihati orang-orang, bilang kalau Tuhan kalian itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, esakanlah Allah Subhanahu wa taala. Mulai menafikan sesembahan-sesembahan orang-orang kafir Quraisy. Mulai Nabi bilang itu semua nggak ada ya. Pokoknya Nabi mulai berdakwah
orang-orang kafir Quraisy yang tadinya menganggap angin lalu Nabi Muhammad mulai risih, ya kan? Nah, Mekah pun mulai panas. Ini petinggi-petinggi mulai gimana cara menghalangi Muhammad nih biar dia nggak bawa ajaran barunya ini, biar dia nggak menghina Tuhan-Tuhan kita gitu kan. Tapi yang bikin bingung, orang itu nggak tahu celah Nabi Muhammad. Lu bayangin, mereka yang ngasih Nabi Muhammad SAW gelar Al-Amin, ya, karena integritas Nabi Muhammad SAW, Nabi orang sangat bertanggung jawab gitu kan. Mereka tahu track record Nabi dari dulu, mulai dari berdagang, mulai dari kecil bahkan jagain gembalaan, kemudian jagain dagangan. Mereka tahu Nabi Muhammad ini orang-orang yang bener bagus banget gitu kepribadiannya. Sampai mereka julukin sendiri Al-Amin, orang bisa dipercaya. Nasabnya juga tinggi, bagus gitu kan. Ya kalau seandainya ada orang kayak gitu, ya gua contohin aja di tempat gue, sumpamanya di kampung gitu. Ada orang Nabi, wah perfect banget lah secara fisik dan sikap. Fisik ganteng semuanya, waduh siapa orang paling ganteng di Mekah, keluarin, kalah sama Nabi ya. Secara sikap nggak ada yang lebih baik dari Nabi Muhammad di Mekah itu. Jadi mereka bingung mau nyerang Nabi Muhammad dari mana. Mulailah mereka mendatangi Abu Thalib, minta tolong, Abu Thalib, tolonglah ponakanmu ini mencela Tuhan-Tuhan kita, merusak, menodai ajaran kakek moyang kita. Gimana Abu Thalib? Abu Thalib ya walaupun dia nggak ikut ajaran Nabi Muhammad, dia nggak masuk Islam, tapi dia dukung dakwah Nabi gitu kan. Dia dukung dakwah Nabi. Bahkan setelah orang-orang Quraisy ngadu ke Abu Thalib, awalnya kan Abu Thalib belum tahu nih apa sebenarnya yang dibawa sama Nabi gitu kan. Akhirnya dipanggil sama Abu Thalib, wahai Muhammad, dikasih dua opsi. Satu, janganlah berdakwah. Ya udah, emang ajaran agamamu bener, tapi jangan berdakwah, kata Abu Thalib. Yang kedua, kalau nggak mau, ya udah berdakwah lah gitu. Cuman ada satu ucapan Nabi Muhammad yang Abu Thalib tuh tertegun banget gitu. Kenapa berdakwah sampai mencela Tuhan-Tuhan orang-orang Quraisy? Kata Nabi Muhammad SAW begini, kalaupun seandainya mereka kasih matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk memberhentikan aku berdakwah, maka lebih baik mati, kata Nabi Muhammad. Nggak ada artinya bulan dan matahari dan bulan ini. Jadi setelah mendengar omongan ini, Abu Thalib, wah segitunya Muhammad, kata Abu Thalib kan. Ya udah kalau gitu dakwah kan. Karena Abu Thalib pamannya kenal banget ponakannya, kenal banget Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad orang yang serius, orang yang benar-benar berintegritas gitu kan. Jadi kalau sampai dakwah ini dianggap Nabi Muhammad SAW segitunya, berarti ini sangat penting bagi Nabi. Maka dia, silakan lanjutkan, aku bela, kata Nabi Muhammad. Makanya gangguan orang-orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad selama Abu Thalib masih hidup itu hanya sebatas serangan mental ya, serangan mental aja. Nabi Muhammad dihina, dianggap dicaci maki gitu. Belum berani mereka ke fisik. Barulah setelah Abu Thalib nggak ada, baru mereka mulai berani main fisik. Nanti di episode selanjutnya gue akan ceritakan gimana penyerangan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada kisah yang Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat Nabi. Abdullah ibnu Mas'ud ini badannya kecil. Nah dia ke depan Ka'bah, dia baca surat yang dia hafal, surat Ar-Rahman yang dihafal sama Abdullah bin Mas'ud. Baca sampai di titik yang dia hafal gitu. Selama dia baca, Abdullah bin Mas'ud ini dipukulin sama orang Quraisy. Gak berhenti dia ini, gak berhenti sampai Abdullah bin Mas'ud berhenti di hafalannya. Makanya saat berita ini sampaikan kepada Nabi Muhammad bilang, janganlah Abdullah bin Mas'ud, jangan paksakan dirimu, kata Nabi. Nanti bahaya, kamu badannya kecil kan, bahaya, bisa patah, bisa remuk, jangan. Abdullah bin Mas'ud mah nggak peduli. Kalau engkau suruh, aku akan baca terus, kata Abdullah bin Mas'ud. Nah, jadi itulah kisah Nabi mulai diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, nextnya gue akan ceritakan bagaimana mulai adu fisik atau serangan-serangan fisik terhadap gangguan-gangguan fisik terhadap Nabi dan para sahabat dari orang kafir Quraisy. Ya, oke. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like,
dan share ke keluarga-keluarga kalian. Insya Allah kita akan terus bikin konten-konten Sirah Nabawiyah ini. Dan yang masih senantiasa mendengarkan saya cerita, saya ucapkan jazakumullah khair ya. Oke, mungkin cukup sampai sini. See you next video. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا